Menyambut HUT RI ke-77, bendera merah putih berukuran raksasa dikibarkan di Teluk Mamuju, Sulawesi Barat. Ya halo, selamat sore pemirsa. Tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua mendatangi rumah Irjen Verdi Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Akankah ditemukan fakta terbaru di sana pemirsa? Saya Pram Senjaya, Anda menyaksikan MSN News Now. Pemirsa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini meninjau tempat kejadian perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Tinjauan dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan oleh Verdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir Yosua. Pemeriksaan akan dilakukan bersama tim dari Laboratorium Forensik Polri dengan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Yosua. Dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua, Komnas HAM mengakui telah menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM. Dari hasil penyidikan dan fakta yang terungkap, Komnas HAM mengakui adanya upaya penghambatan penegakan hukum yang dilakukan sejumlah pihak. Sementara itu pemirsa, LPSK menyatakan menolak memberikan perlindungan kepada istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Berdasarkan keterangan dari Ketua LPSK Hasto Atmojo, ketika dilakukan pemeriksaan, Putri Chandrawati nampak kebingungan dalam pemeriksaan dugaan pelecehan seksual. Sikap Putri yang kemudian seolah-olah tidak tahu menahu apa yang harus disampaikan menimbulkan kecurigaan LPSK. Hasto curiga bahwa permohonan perlindungan ke LPSK bukan diajukan oleh Putri Chandrawati sendiri, melainkan ada pihak yang ingin Putri mendapatkan perlindungan agar dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua semakin kuat. Ya pemirsa, LPSK menetapkan putusan menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh istri Verdi Sambo. Berdasarkan keterangan dari Ketua LPSK Hasto Atmojo, ketika dilakukan pemeriksaan, Putri Chandrawati terlihat kebingungan dalam pemeriksaan dugaan pelecehan seksual. Lalu bagaimana nasib dari istri Sambo ini pemirsa? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Susila Ningtyas selaku Wakil Ketua LPSK. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Pram. Ya, selamat sore Ibu. Ini ada hal-hal janggal yang dikatakan oleh LPSK hingga akhirnya Ibu Putri tidak jadi dapat perlindungan oleh LPSK. Ini apa saja Ibu hal janggal-janggal tersebut? Ya, yang pasti pertama kita tidak bisa mendapatkan informasi atau keterangan penting yang dimiliki oleh Bu Putri itu apa sih? Ya, karena sampai detik terakhir kan Ibu Putri tidak memberikan informasi banyak ya terkait dengan yang diketahuinya terkait dengan kasus ini gitu ya untuk mengungkap kejahatan ini. Jadi kami agak kesulitan waktu melakukan asesmen juga beliau tidak bisa ketika ditanya tidak bisa memberi jawaban yang lebih detail gitu ya. Jadi pertanyaannya memang yang bisa dijawab ya hanya sederhana-sederhana saja karena beliau masih trauma gitu. Nah, yang kedua juga masih sedikit banyak ibunya beberapa kali juga masih menangis gitu ya. Jadi ya kami agak susah juga kemudian kok seperti ini gitu ya. Akhirnya kemudian kami memutuskan untuk tidak lagi melakukan asesmen, apalagi pada saat asesmen terakhir itu kan kami datang bersama tim psikolog dan psikiater ya. Iya. Nah dari mereka didapatkan informasi bahwa Ibu Putri ini kondisinya memang trauma dan tidak sampai detik ini tidak memiliki kompeten untuk memberikan keterangan dan informasi sehingga itu salah satu yang kemudian kami tolak gitu ya. Jadi kemarin awalnya kami berpikir ini
jangan-jangan Bu Putri karena kan begini Mas ya, Iya, gimana orang Bu? permohonan perlindungan kan pasti serius ya, Mhm, mhm. menyampaikan curhat dan sebagainya. Ini susah untuk, eee, Setengah-setengah seperti itu niatnya untuk mendapatkan perlindungan, seperti itu maksudnya? nah belum tahu ya, tapi yang pasti kan belum tahu nih ini Mhm, motifnya apa mengajukan permohonan perlindungan, tapi yang pasti kami, kesusahan gitu mhm, karena mhm, ini kan, karena begini, kalau kita memberikan perlindungan kepada orang, otomatis kan individu tersebut harus berkomunikasi dengan LPSK. mhm, Nah, bagaimana kita mengenal lebih jauh, bagaimana kita kemudian akan ada interaksi mhm, dan membantu untuk mengungkap kejahatan ini kalau tidak ada komunikasi sama sekali, seperti itu. mhm, Jadi kami agak kesulitan, mhm. itu, berat bagi kami dan kemudian di sisi lain juga kami agak ruwetnya karena terakhir itu sampai detik terakhir kami belum mendapatkan informasi mengenai penyebab trauma dan Oke. ancamannya terhadap beliau itu apa, karena itu penting bagi kami untuk, mempertimbangkan semua hal itu untuk memutuskan permohonan perlindungan. Sebagai satu syarat permohonan untuk perlindungan itu dikabulkan ya Bu ya, harus ada ancaman, setidaknya seperti itu. Nah Ibu ini sebenarnya awal mula kronologis awal Ibu Putri melapor ke LPSK ini seperti apa sih Ibu? Ya, jadi pada saat itu kan, eee, LPSK ada ini ya, pertemuan dengan Pak Ferdy Sambo Mhm, pada tanggal 13 di kantor Pak Ferdy Sambo di, waktu itu masih Kadif Propam ya. Beliau menyampaikan akan mengajukan permohonan perlindungan untuk istrinya karena terkait dengan kasus pelecehan seksual. mhm, Pada saat itu beliau sampaikan juga Pak, Ferdy Sambo ya sampaikan bahwa, sebenarnya ancamannya lebih kepada pemberitaan media massa, mhm. ya. Jadi, pokoknya bisa nggak LPSK memberikan perlindungan dari pemberitaan media massa biar istri saya tidak stres, gitulah intinya. Nah, akhirnya tanggal 14 Juli permohonan itu, diajukan oleh kuasa hukumnya, itu. Yang juga di formnya, form permohonan perlindungan itu juga ada tanda tangan Bu Putri juga sih, Mhm, seperti itu. Jadi setelah itu kami melakukan penelahan ya beberapa hal. Yang pertama kan kita harus mengecek soal sifat penting keterangan pemohon. Nah, ini yang mhm. kita tidak dapatkan. Lalu kemudian, asesmen psikologis. Nah, ini juga kita akhirnya mendapatkan bahwa yang bersangkutan, Bu Putri ini memang, apa ya, memiliki masalah dengan kondisi psikologisnya Mhm, karena, mengalami trauma, terus kemudian mengalami depresi dan, kemudian, ada ditandai ini ya dan ada, apa ya, situasi yang mungkin membahayakan diri sendiri dengan mhm, mhm. kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Itu yang dapat disimpulkan. Terus kemudian juga ancaman kami memeriksa, beberapa mencari keterangan dari berbagai pihak ya terkait dengan ancaman yang mungkin ada, terjadi kepada Bu PC ini, Mhm. tapi sampai detik terakhir kami juga tidak dapat karena, dari beliau juga tidak dapat informasi mengenai hal itu, gitu Iya, Mas. Ibu Susi ini ya infonya yang kami dapatkan di informasi yang beredar di media sosial adalah bahwa ini yang mengajukan permohonan surat permohonan Ibu Putri, selain Ibu Putri ada pihak lain yang mengajukan permohonan atas nama Ibu Putri, benar demikian Ibu? Eee sampai sejauh ini sih cuman, ininya ya, kuasa hukumnya ya, kalau Pak Mhm, berarti kan hari sebelumnya, lewat ini ya, belum tertulis gitu ya, baru mhm. kemudian tanggal 14 tertulis oleh kuasa hukumnya. Kalau Bu Putri sendiri sih enggak mengajukan, jadi Bu Putri melalui kuasa hukumnya yang di form permohonan tersebut juga ditandatangani Bu Putri sendiri. Oke Ibu, kalau pembatalan ini permohonan, perlindungan tidak dikabulkan oleh untuk Ibu PC ini sendiri, apakah karena Ibu PC ini sempat melakukan laporan palsu istilahnya atau seenggaknya kemarin setelah Polri menyetop kasus pelecehan seksual, apakah ini ada indikasi Ibu Putri terlibat dalam kasus ini, seperti itu? Kalau itu yang bisa menjawab apakah terlibat atau tidak, Mhm, penyidik ya, Mas, ya, bukan LPSK. mhm, Yang mhm, jelas, kami mendasarkan pada satu tadi ya, sifat keterangan penting kita tidak dapat. mhm, mhm, Terus yang kedua, kasusnya sendiri kan kemudian dihentikan mhm, sama Barreskrim, kemudian tidak ada ancaman yang membahayakan jiwa pemohon. mhm, Terus kemudian kondisi psikologis yang tadi disampaikan seperti itu. Nah, kalau terkait dengan, keterangan palsu dan sebagainya, saya belum bisa bicara lebih lanjut mhm, karena, mhm, sebenarnya itu ranahnya penyidik ya, mhm, gitu. mhm. Kami melihat,
karena itu ternyata tidak ada tindak pidana pelecehan seksual, kami menilai itu jadi permohonannya bukan didasari oleh itikat baik gitu. Oke, nanti selanjutnya bagaimana Ibu nasib dari istri Sambo nantinya Ibu? Apa katanya dalam waktu dekat Ibu PC ini masih akan mengajukan permohonan perlindungan seperti itu? Saya belum tahu, Mhm, tetapi kalau Bu PC akan mengajukan permohonan perlindungan mhm, dengan kasus yang lain, bisa saja nanti tetap ya, nanti permohonan kami akan telaah lebih dulu, baru kemudian kami putuskan seperti mhm, apa. Bisa kan kita nggak tahu nih nanti ke depannya penyidik akan menetapkan Bu PC ini sebagai ini jangan-jangan sebagai saksi kunci misalnya, mhm, atau mhm, mhm, sebagai misalnya jadi bisa saja sebagai terdakwa tapi tersangka juga sekaligus bisa jadi saksi pelaku yang mhm, bekerja sama, JC gitu-gitu. mhm. Kita tidak tahu, jadi kita tunggu saja perkembangan dari penyidikan kasus ini. Ya, Bu Suti, selain Ibu PC ini ternyata akhirnya Baradae akhirnya dikabulkan sebagai justice kolaborator. Ini seperti apa Ibu? Kenapa akhirnya bisa disahkan? Iya, karena begini, satu, yang bersangkutan ini memiliki itikat baik untuk mengungkap kejahatan ini. Mhm, Jadi yang bersangkutan kan kemudian secara ini ya, pada saat pemeriksaan dengan penyidik mhm, Polri mhm, dengan tim susnya itu ini kan kemudian mengakui bahwa tidak ada baku tembak gitu, yang mhm, ada adalah pembunuhan. Jadi mhm, mengeluarkan statement pertama kali yang mengaku kan justru yang bersangkutan, mhm, sehingga mhm, Mas Barada ini ya, jadi otomatis Barada ini menjadi ini ya, satu saksi kunci saat ini untuk mhm, kasus ini yang mengungkap kejahatan itu. Tapi dia sekaligus sebagai pelaku, ini gimana gitu ya. mhm, mhm. Dalam konteks JC yang bersangkutan ini, salah satunya ini dia bukan pelaku utama. Oke, baik, bukan pelaku utama, kami garis Ya, bawahi itu. betul. Mhm, Jadi itu, jadi dia kan disangkakan dengan pasal 338, mhm, mhm, pasal 55 dan 56. Nah, ini yang jelas ya, jelas dari pasal ini sudah jelas bahwa dia bukan pelaku utama gitu. Jadi karena bukan pelaku utama, otomatis kita kan oke, satu poin sudah dapat nih Mas. Yang poin berikutnya adalah soal tindak pidana. mhm, Pidananya ini adalah menurut LPSK itu masuk dalam kriteria tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan mhm, mhm. Korban yang bisa menjadi saksi pelaku. Oke, Yang ini adalah tindak pidana lain Bu yang Susi, ini artinya nih perlindungan untuk Baradae seperti apa Ibu? Terlebih lagi Baradae sekarang sudah dipindahkan ke Makobrimob. oke. Terus setahu saya sih masih di tahanan Barreskrim ya gitu. Mhm, mhm, Jadi kami memberikan perlindungan fisik, mhm, kemudian perlindungan sebagai saksi pelaku itu ada 2 ya, mhm, penanganan khusus dan penghargaan secara khusus. mhm, Nah, terus kemudian kami berikan pendampingan pada saat pemeriksaan, kemudian kami juga fasilitasi ketika nanti butuh medis dan psikologis, bahkan mungkin juga kalau butuh untuk penguatan spiritual Mas Baradae, gitu yang kami mhm, berikan mhm. kepada yang bersangkutan. Ibu, ini meski sudah ditetapkan sebagai justice kolaborator, ini banyak masyarakat yang masih pesimis dengan sosok justice kolaborator di Indonesia. Apakah ini bisa menegakkan hukum sesuai dengan seadil-adilnya atau tidak, Ibu? Apa karena biasanya di awalnya saja kencang, namun di akhir-akhir melempem? Pendapat Ibu seperti apa? Eee, ini, jadi memang, apa ya, status justice kolaborator itu tidak selamanya melekat gitu ya. Ada Mhm, juga mhm, justice kolaborator yang kemudian ketika dia, mengingkari ya informasi penting yang sudah diberikan sebelumnya, mhm, bisa kita cabut, mhm, termasuk perlindungan dan hak-haknya sekaligus kita cabut gitu. Nah, mekanisme perlindungan JC ini sebenarnya tidak sekali ini ya, ada beberapa kasus korupsi dan narkotika yang sudah pernah kami lakukan, kami berikan perlindungan justice kolaboratornya gitu mhm, dan mhm, memang erat kaitannya LPSK harus bekerja sama dengan penyidik dalam kasus ini dan kemudian dengan JPU dan sampai kepada nanti pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, mhm, mhm. kemudian menjalani ini pidananya di lapas, maka kita tetap harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lapas, begitu. Oke, baik Ibu Susila Panjang ini, Ningtyas. Mas. Terima kasih banyak Ibu selaku Wakil Ketua LPSK sudah bergabung di MNC News Now. Kita pantau terus Ibu, kita kawal terus kasus ini agar keadilan seadil-adil Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore, terima kasih Mas Pram. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.